Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sharing mengenai karya ilmiah yang kita tulis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triwahyuningsih. Nama saya Esa Priaulandari. Nah, kita kan udah saling membaca paper satu sama lain. Saya punya pertanyaan buat Tri mengenai bab 1 nih. Pertanyaannya yang pertama, mengapa kamu mengangkat masalah komunikasi pada penulisan karya ilmiah? Alasan kenapa saya mengangkat masalah komunikasi pada karya ilmiah adalah karena komunikasi dalam situasi pandemi seperti ini dan sesuai kebijakan pemerintah tentang work from home sangat terbatas. Komunikasi tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, sehingga masalah komunikasi saya angkat dalam penulisan karya ilmiah. Pertanyaan yang kedua, masalah komunikasi apa sih yang kamu angkat? Boleh jelasin secara spesifik gak? Boleh banget. Jadi masalah yang saya angkat itu adalah masalah tentang penurunan komunikasi antara sekretaris dengan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura I, sehingga menyebabkan peran dan tugas sekretaris tersebut tidak bisa berjalan dengan mudah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah masalah tersebut dialami oleh kebanyakan perusahaan pada saat work from home seperti saat ini? Ya, tentu masalah penurunan komunikasi dialami banyak perusahaan saat work from home. Karena data informasi yang pernah saya baca melalui internet menjelaskan bahwa ada sekitar 10 ribuan perusahaan yang terpaksa harus melakukan pekerjaan dari rumah untuk mengurangi kerumunan dan tentunya mengurangi penyebaran virus corona. Pertanyaan terakhir nih buat bab 1. Kan tadi di latar belakang udah ada solusi yang kamu kasih. Uh, apakah menurut kamu itu solusi yang paling tepat untuk menangani masalah penurunan komunikasi pada PT Angkasa Pura? Ya, tentu menurut saya dengan membangun komunikasi yang efektif dengan pemanfaat teknologi dan media sosial merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komunikasi. Selain itu, adaptasi juga sangat diperlukan karena mungkin ada beberapa orang yang tidak langsung dapat menerima dengan adanya perubahan sistem kerja, yaitu work from home. Seperti itu, Sa. Oh, jadi ternyata satu WFH seperti sekarang ini banyak ya komunikasi di perusahaan yang menurun dan solusinya dengan beradaptasi. Ya, betul sekali. Nah, kan tadi Esa udah nanya, sekarang saya gantian nanya nih pada Esa mengenai bab 2. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih cara mengukur disiplin kerja para pegawai? Apakah ada indikator yang menentukan? Seperti yang terdapat dalam teori pada bab 2 karya ilmiah saya, disiplin kerja memiliki beberapa indikator, di antaranya kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Jadi, ada 3 indikator yang menentukan disiplin kerja pegawai. Oh, baik-baik. Pertanyaan selanjutnya, dari teori yang sudah Esa jelaskan di dalam karya ilmiah, menurut Esa apakah disiplin kerja perlu diterapkan saat WFH? Menurut saya, tentu sangat amat perlu, karena para pegawai harus menerapkan disiplin kerja pada dirinya, dan tidak hanya saat WFH atau work from office, tetapi saat WFA seperti sekarang ini juga diperlukan. Tujuannya agar produktivitas tiap pegawai tetap sama ketika mereka sedang berada di rumah. Oh, baik-baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Esa mengambil kerangka berpikir seperti itu? Apakah ada alasannya? Kerangka berpikir yang saya ambil seperti itu karena permasalahan yang terjadi pada para pegawai perusahaan merupakan sikap dari tidak disiplin kerja, sehingga hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Maka perlu diberikan solusi terkait permasalahan tersebut dengan cara memberikan pemahaman tentang disiplin kerja sampai teguran kepada para pegawainya. Karena tidak adanya disiplin kerja
maka produktivitas dari perusahaan tentu saja akan menurun. Gitu, Tri. Oh, begitu. Lalu pertanyaan yang terakhir dari bab 2, apakah metode yang Esa gunakan itu sudah sesuai dengan penulisan karya ilmiah? Tentu sudah dong, karena pada penulisan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan informasi yang dianalisis pada penulisannya. Sehingga metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif analisis cocok untuk menjelaskan mengenai pemikiran penulis dengan melakukan studi krisis terhadap permasalahannya. Oh, jadi disiplin kerja itu memang sangat perlu diterapkan ya saat WFH seperti ini, dan ternyata ada indikator mengenai disiplin kerja seperti kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. Begitu ya, Sa? Benar banget, Tri. Nih, uh, selanjutnya mau nanya nih terkait bab 3. Boleh? Pertanyaannya yang pertama, apa solusi yang diterapkan dalam permasalahan tersebut? Boleh dijelasin nggak solusi yang detailnya tuh kayak gimana? Boleh banget nih. Jadi solusi yang saya terapkan dalam permasalahan penurunan komunikasi yang terjadi antara sekretaris dengan direktur keuangan PT Angkasa Pura I saat work from home itu adalah melakukan adaptasi dengan sistem work from home yang merupakan kunci awal untuk membangun komunikasi yang efektif, sehingga penurunan komunikasi dapat meningkat. Seperti itu, Sa. Oh, jadi seperti itu. Terus pertanyaan terakhir nih, menurut Tri, apakah solusi yang udah Tri berikan itu berdasarkan teori yang sudah ada atau itu hanya berdasarkan pendapat Tri saja? Pasti ada dong di teori yang saya ambil. Tentunya di teori bab 2, solusi tentang penurunan komunikasi tersebut didukung oleh teori di bab 2 menurut Hamali dalam Van Frezi dan Coyer tahun 2020 mengatakan bahwa komunikasi yang berjalan secara efektif dalam organisasi akan memudahkan setiap orang melaksanakan tugas yang menjadi dengan teori ya, Sa. Oke, Tri. Oh, jadi ketika terjadinya penurunan komunikasi, solusi yang dapat dilakukan yaitu adaptasi terhadap perubahan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik ya, Tri. Iya, betul sekali. Nah, sekarang gantian saya ingin bertanya kepada Esa tentang bab 3 nih. Yang pertama itu, Boleh. bisa nggak dideskripsikan inti masalah dan penyebab masalah yang terjadi di perusahaan yang Esa teliti? Boleh. Ya, inti permasalahan dari PT Jamkindo ini yaitu para pegawainya saat melakukan work from home memiliki disiplin kerja yang rendah, seperti keterlambatan absensi dan melakukan kecurangan dalam jam kerja. Penyebab dari pelanggaran tersebut yaitu karena tidak adanya pengawasan oleh pimpinan perusahaan dan para pegawainya sendiri tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya disiplin kerja, Tri. Oh, begitu. Nah, pertanyaan terakhir untuk bab 3, apa sih solusi yang Esa berikan terhadap permasalahan di perusahaan PT Jamkrindo? Solusi yang saya berikan diantaranya pemahaman kembali mengenai disiplin kerja kepada para pegawai, khususnya saat WFH seperti sekarang ini, yang bertujuan untuk tetap bekerja secara profesional. Kemudian, jika masih saja dilakukan, harus diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberian surat pernyataan apabila sudah sangat fatal. Nah, solusi ini didukung oleh teori mengenai macam-macam disiplin kerja yang dikemukakan oleh Mangkunegara yang dikutip dalam Anwar tahun 2020 bahwa disiplin kerja memiliki 3 bentuk yang diikuti dengan sanksinya. Gitu, Tri. Oh, jadi seperti itu. Jadi inti masalahnya itu kurangnya kesadaran dari para pegawai tentang pentingnya disiplin kerja ya. Dan solusi yang di ESA berikan itu memberikan pemahaman kembali mengenai disiplin kerja. Sampai jika
masih terjadi pelanggaran terhadap disiplin kerja, akan diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberian surat pernyataan apabila sudah sangat fatal. Begitu ya, Sa? Bener banget. Oke, Sa, makasih atas sharing-sharingnya kali ini. Makasih juga Tri buat sharingnya. Mungkin sekian dari kami atas sharing yang telah kami lakukan mengenai eh, penulisan karya ilmiah yang sudah kita tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.